masih mau ketipu, ya nggak usah gunakan akal. Kalau masih mau ketipu dengan Habib-Habib yang ada di Indonesia ini. Dan satu hal saya kasih tahu untuk pemerintahan, khususnya untuk presidennya, karena ini menyangkut nasional. Untuk presiden, pemerintahannya, terus untuk NU-nya, Muhammadiyahnya, ya, ini harus berkesinambungan, harus ada ikatan emosional, kerjasama yang baik untuk menghapus kajian-kajian atau pembelajaran dari Habib-Habib yang ada di Indonesia ini, dan tutup persatuannya Robito Alawiyah. Karena di sini secara otak nalar aja, apa sih yang diajarin mereka itu? Ceramah-ceramah yang nggak ada yang berbobot, semuanya dongeng. Saya juga bisa. Saya nggak paham ngaji, saya bisa, tapi kalau cuma sekedar dongeng, ya saya bisa. Saya ini termasuk cucunya Nabi, ya, mulai Nabi Musa, ya, Nabi Daud, ya. Terus ada juga leluhur saya jadi ini ya, jadi malaikat. Kalau sekedar cuma mengucap begitu, saya bisa. Dan yang lucu sekali itu dipercaya, dimakan mentah-mentah oleh masyarakat yang ada di Indonesia ini. Itu yang saya sangat miris, nggak menggunakan akal, ya, mohon maaf ya pada teman-teman. Ayolah tersadar, semuanya sudah terbuka, ya. Kiai Imanuddin itu udah sangat pandai, ya. Sudah dibuka semua, transparan, ya. Bahkan yang bersangkutan saja diajak tes DNA pun tak mau, ya. Cuman beraninya keluar aja di media sosial. Apa sih itu si Habib-Habib ini? Jadi saya mohon kepada pemerintahan, ya, khususnya Presiden Prabowo yang saat ini berkuasa, sebelum terlambat, cepat antisipasi, karena ini mengkaburkan sejarah, ya kan? bakal perampokan mekanisme kekuasaan di NKRI ini. Pelan-pelan semua dikaburkan, dan anak-anak generasi ini dikaburkan pembelajarannya. Jadi mereka ini berjuang, kitab-kitab mereka, yang karang-karangan mereka sendirilah yang diberitahukan kepada jemaat-jemaat mereka, muhibin mereka itu. Jadi bukan ajaran-ajaran yang sudah ada di Indonesia. Mereka bawa pelajaran baru. Itu namanya, itu kalau saya namakan itu pelajaran dongeng, ya. Dongeng semata. Jadi perlu disikapin, ya. Polri juga kaji baik-baik. Apabila ada seperti itu, jangan segan-segan, jangan takut. Mereka itu bukanlah keturunan Nabi, ya kan? Mereka itu sekedar pengacau, pendongeng, ya kan? Nggak ada ilmunya sama sekali. Itu gimana ilmunya? Nggak ada. Itu maunya diberi kemuliaan, ya kan? Tapi kita direndahkan. Nggak ada. Itu tipe Nabi begitu, nggak ada, ya. Yang namanya Nabi itu siap mati demi umatnya, ya. Siap mati demi umatnya. Kalau dia punya harta, lebih baik dia nggak punya harta daripada umatnya nggak makan, ya. Itu terbalik ini orang ini, Habib-Habib ini, ya. Harta jemaatnya dia rampok, ya, dia ambilin.
supaya mereka dapat mobil bagus, dapat jubah bagus, kedudukan bagus, kemana-mana mobilnya bagus, rumahnya besar, maunya begitu, jilatin kakinya ya kan, makanin liurnya ya kan, begitu maunya. Ini sangat luar biasa, bahaya betul ini sudah harus kita ingatkan ini saudara-saudara ya. Ini bukan tipikal kenabian, ini nggak ada di situ, betul-betul nggak ada. Saya memang nggak terlalu paham di agama, tapi saya paham untuk mekanisme pembelajaran kebenaran itu ya. Kebenaran itu sendiri ya, semuanya hanya satu ya, kebaikan itu, akhlak ya, itu antara dua itu jadi satu itu ya. Lepas dari situ itu di luar keagamaan ya itu. Jadi saran saya itu saja ya. Ayo bergerak cepat yang berkuasa ya, sebelum terlambat. Ini yang saya sangat menyayangkan itu pembelajaran mereka ini terus berjalan ini ya. Terus belajar pembelajaran ya. Mereka kan juga ada pesantren, mereka juga ada suatu kumpulan ya kan. Jadi ini bukan yang sudah ada diajarkan, tapi kitab-kitab mereka sendiri, karangan mereka sendiri ya kan. Itu lucu nggak, dia mengaku cucunya Nabi Muhammad ya kan? Cuman disuruhnya kita ke Tarim, bukan ke Mekah. Logika aja, logika ya, ya. Seharusnya suruh umat suruh ke Mekah ya kan, berhaji atau umroh, bukan ke Tarim umrohnya. Ini ke Tarim. Jadi di sini pembelokan, ini sudah pembelokan ya. Ini antar negara, perekonomian di Tarim mau ditarik ekonomi, pengeluaran untuk ibadah haji ini ya sangatlah besar. Makanya berusaha mereka pelan-pelan untuk menariknya ke Tarim, seolah-olah itu Mekah kedua. Di sini aja nggak nyambung otak saya itu. Harusnya mereka kuatkan ke Mekah, bukan ke Tarim. Di situ ya, itu nanti kita kasih lagi wejangan ya untuk pembuka ya. Anggap aja ini seperti tingsu ya, seperti tingsu untuk cuci piring, cuci baju ya. Ini anggap aja ini pencucian otak ya kan ya, itu supaya bersih itu ya dari noda-noda ya. Semoga bermanfaat ya. Kalau suka ya di subscribe ya, di like ya. Semoga kita nggak terjebak gitu ya saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.